berapa? Sampai jam 11.30. Sampai jam 11.30, Kak. Oke, makasih. 11.30. Ya, makasih. Baik, kita akan bicarakan masalah bencana hidrometeorologi. Jelas namanya bencana, tapi yang disebabkan oleh kondisi hidrometeorologi. Nah, nanti disebabkan oleh hidrometeorologi itu bencana banjir, tanah longsor, dan angin. Kira-kira itu. Jadi, hidrometeorologi itu ada dua, dua kata ya yang mempunyai apa makna. Hidro itu air, meteorologi itu yang mempelajari cuaca. Jadi kalau Anda sudah dapat meteorologi dan klimatologi, mungkin tidak asing istilah ini. Jadi meteorologi itu salah tulisannya, bukan meteorologi, tapi meteorologi yang benar di atas itu. Jadi meteor itu kondisi cuaca pada suatu saat di suatu tempat. Jadi perbincangan kita siang ini mengarah ke bencana alam yang disebabkan oleh kondisi atmosfer pada suatu saat di suatu tempat. Kemungkinan berbeda-beda di suatu tempat dengan tempat lain. Nah, sedikit saya mengulang unsur-unsur meteorologi atau cuaca itu antara lain eh, curah hujan. Curah hujan itu satuan yang jadi kajian itu intensitas dan kuantitas atau besarnya. Jadi intensitas itu eh, pengulangannya berapa kali, sering apa tidak. Terus kemudian besarnya. Besarnya itu dalam arti bisa dilihat secara fisik. Butiran-butiran dari hujan tersebut. Jadi ada suatu tempat yang intensitasnya itu tinggi. Dalam arti sering hujan. Jadi kaitannya dengan durasi. Dia sering hujan. Nah, hujan di suatu tempat itu bisa deras. Jadi butirannya besar-besar. Tapi ada yang lembut. Demikian itu. Ini tergantung pada posisi geografis. Jadi tergantung pada posisi geografis. Terjadinya perbedaan curah hujan itu. Baik intensitas maupun kuantitasnya. Di klimatologi saya pikir sudah dibicarakan, terutama bicara masalah meteorologi, ngomong cuaca. Yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara itu adalah kandungan uap air di dalam suatu ruangan, suatu daerah tertentu. Jadi biasanya satuannya berapa persen kandungan uap air itu, kelembapan. Istilah kelembapan itu dipakai untuk mengetahui kandungan uap air yang terdapat di udara, kalau di ruang. Jadi Indonesia kelembapannya tinggi karena uap airnya tinggi. Mengapa? Karena Indonesia terletak dua samudra besar, Pasifik dan India.
Sehingga wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan, maka kandungan uap air di udara Indonesia relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah lain. Nah, satu sisi tapi Indonesia juga terletak pada daerah Katulistiwa. Nah, itulah karunia Indonesia di sekitar Katulistiwa itu mempunyai konsekuensi bahwa Indonesia termasuk wilayah yang selalu memperoleh sinar matahari. Nah, sinar matahari itu kan sumber panas, temperatur itu. Nah, itulah satu sisi panas, tapi satu sisi uap airnya tinggi. Apakah ada juga negara lain yang dilalui garis Katulistiwa itu semuanya lembab? Tidak. Tidak semuanya negara yang dilalui oleh garis Katulistiwa itu berudara lembab atau kelembapannya tinggi. Contoh, negara Jazirah Arab itu sebagian yang dilalui oleh garis Katulistiwa, dia panas saja, tapi kelembapannya rendah. Jadi kandungan uap airnya udara di sana rendah. Mengapa? Karena daerah iklim darat. Gitu. Jadi temperatur sudah, kemudian angin. Ya, angin itu adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan rendah, kebalik, tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi udara yang bergerak akibat perbedaan tekanan. Sehingga suatu saat kita kenal adanya angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang bertiup pada saat apa, teman-teman? Angin darat. Yuk. Sudah dapat klimatologi. Angin darat bertiup pada waktu kapan? Dari daratan menuju lautan, Bapak. Sore menjelang malam, Bapak. Malam hari, Pak. Malam hari. Siapa ini? Suaranya siapa? Siapa yang jawab tadi? Brilina. Apa? Siapa yang jawab? Saya, Bapak. Pak. Eh? Siapa? Brilian, Saya Bapak. tambah brilian ya. Nanti saya tambahkan nilai partisipasi yang jawab, yang respon. Jadi angin darat itu bertiup pada malam hari. Kalau angin laut itu sebaliknya. Nah, kenapa kok bertiup pada malam hari? Mungkin ada yang menjawab lagi, membantu menerangkan pada teman-temannya. Jadi kenapa angin darat, disebut angin darat, itu bertiup pada malam hari? Jadi konsepnya, angin itu kan udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, pertanyaannya, angin darat itu kenapa bertiup pada malam hari?
Bapak Mau izin jawab Bapak. Ya, siapa yang jawab? Ini Brilian satu saya. ini siapa? Satu? Siapa? Gila. Siapa? Silakan. Siapa? Zelri, Pak. Ya, silakan. Angin darat itu kata Bapak tadi kan karena dari ketekanan yang lebih tinggi di laut ya Pak. Nah, eh, itu karena perbedaan suhunya Pak. Kalau malam hari daratan itu dingin Pak. Jadi lautnya masih panas, masih simpanan panasnya siang hari itu. Jadinya anginnya bertiup ke yang lebih. Nah, Akhirnya anginnya bertiup ke lautan gitu Pak. nah, kebalik. Jadi Ke darat. perbedaan tekanan itu pada malam hari, daratan itu sifat material padat, laut itu adalah air, maka benda padat itu dia lama menerima panas, tapi juga lama melepas panas. Sehingga pada malam hari, itu kan, kalau air beda, dia cepat menerima panas, kemudian cepat juga melepas panas. Jadi pada malam hari, sisa panas yang diterima oleh daratan itu masih, sehingga menyebabkan tekanan itu ada tinggi, ada di daratan. Jadi kalau pakai rumus apa tekanan udara Bernoulli, jadi P P itu tekanan, P itu tekanan, itu sama dengan V, V itu volume, V, V, V itu volume dibagi dengan T, T itu temperatur. Jadi tekanan yang tinggi itu banding terbalik dengan temperatur, tapi berbanding lurus dengan volume, volume. Jadi P, V per T. Jadi kalau temperaturnya semakin tinggi, T-nya itu semakin tinggi, pembaginya semakin besar, maka tekanannya semakin kecil. Itulah sebabnya kalau kita naik pesawat di ketinggian tertentu gitu kan ya, maka temperaturnya semakin tinggi apakah semakin berkurang? Berkurang Pak. Berkurang. Nah, karena berkurang, maka apa yang terjadi? P atau tekanannya itu semakin besar. Jadi kalau kita naik pesawat semakin tinggi, maka tekanannya semakin besar. Temperaturnya semakin rendah. Itulah sebabnya kalau kita naik pesawat, telinga kita kadang kan peka. Yang tahan itu tidak, tapi sebagian besar peka. Jadi kayak kayak ya budek gitu loh, nggak dengar. Itu gara-gara apa? Tekanan udara yang di luar hidup manusia itu, di luar tubuh kita itu lebih kuat sehingga seolah-olah jadi peka kita. Jadi kalau kita naik pesawat itu biasanya yang tinggi yang belum biasa atau biasa kena tekanan itu dia menutupi lubang telinganya agar tidak terganggu tekanan udara tersebut. Nah, balik lagi ke konsep terjadinya angin tadi. Nanti ini berpengaruh pada materi berikutnya. Jadi daratan itu melepas panasnya lebih lambat dibandingkan dengan air laut. Jadi dia bergeraklah udara itu dari daratan ke laut. Itu disebut dengan angin darat pada malam hari.
Kalau siang hari, karena panas, temperatur laut itu lebih tinggi daripada daratan, maka udara itu bergerak dari laut ke daratan. Itulah yang menyebabkan kalau di konsep lama nelayan itu mencari ikan pada malam hari, nelayan tradisional maksudnya, dia menggunakan jasa dari angin darat, dia didorong dari daratan ke laut untuk mencari ikan. Itu konsep lama kalau kita belajar geografi lama itu, angin darat adalah angin yang bertiup dari daratan ke laut sehingga nelayan mencari ikan pada malam hari. Sekarang tidak ada pengaruhnya. Angin darat, angin laut tidak ada pengaruhnya. Karena apa? Kapal yang dipakai sekarang, kapal penangkap ikan, terutama milik negara-negara maju seperti Jepang itu mencari ikannya justru dia membuat ekosistem di tengah laut itu. Jadi ada alat yang dia menyebabkan didatangi oleh ikan. Jadi ikan itu kan senang yang yang dingin daripada yang panas. Jadi siang hari dia menggunakan sonar itu di bawah permukaan air laut, lingkungan air lautnya itu akan dingin, maka ikan-ikan itu akan berkumpul di sana. Jadi siang atau malam tidak ada pengaruhnya. Nelayan-nelayan modern itu bahkan setelah ditangkap, kapal-kapal nelayan milik Jepang itu dilengkapi dengan mesin yang sekaligus mengolah eh, ikan hasil tangkapannya itu kemudian sampai ke daratan sudah berupa kaleng ikan itu. Jadi itu konsep lama bahwa angin darat adalah angin laut itulah. Dia contohnya seperti demikian. Itu mirip seperti konsep yang lama hubungan siklus bahwa eh, ada burung yang di atas kerbau atau sapi itu mutualistis. Sekarang nggak ada kerbau di daerah pedesaan itu sudah jarang. Jadi kemungkinan hanya jadi hotel-hotel itu gambar-gambar kerbau anak apa. Nah, balik lagi ke angin tadi. Jadi itulah konsep angin itu. Dan temperatur itu ya tadi sudah saya jelaskan mengapa Indonesia itu juga temperaturnya tinggi karena dia berada di daerah sekitar Khatulistiwa atau daerah tropis. Tapi ingat bahwa daerah tropis itu tidak semuanya tadi panas, tapi ada yang lembab. Jadi Indonesia terkenal dengan temperaturnya tinggi, tapi kelembapannya juga tinggi. Karena apa? Negara kepulauan kita diapit oleh dua samudra. Ada yang kurang ini kaitannya dengan unsur cuaca. Apa kira-kira? Ada yang ingat di meteorologi? Apa? 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 Tekanan udara. Lamanya penyinaran matahari. Jadi lamanya penyinaran matahari karena beberapa tempat lokasi di permukaan bumi ini menerima sinar matahari itu berbeda-beda. Nah, inilah data-data cuaca ini yang dikumpulkan apabila sampai kira-kira 20 sampai 25 tahun dipakai untuk menentukan apa? Jadi kalau data cuaca ini, unsur cuaca ini dikumpulkan, data 20 tahun atau 25 tahun dikumpulkan, kemudian diambil rata-ratanya, dipakai untuk menentukan apa? Untuk menentukan iklim.
Iklim. Siapa ini yang jawab? Mas apa? Ahmad Taufik. Mem Taufik ya. Oke. Iya, Makasih, baik. Betul. Jadi iklim itu adalah kumpulan dari data cuaca yang dipakai antara 20 sampai 25 tahun. Nah, itulah sekarang iklim itu terjadi perubahan iklim. Jadi unsur-unsur cuaca itu sudah mengalami perubahan juga sekarang. Tuh. Baik, saya coba melihat dari satu sisi bahwa penyebab apa akibat bencana hidrometeorologi itu banjir. Jadi unsurnya banjir itu ada perubahan data tentang khususnya curah hujan. Curah hujan air yang berlimpah. Jadi ini beberapa pembahasan yang kita sepakati. Jadi banjir itu akibat volume air di suatu badan air, banyak seperti sungai, danau, dan sebagainya, bendungan, sampai keluar dari badan sungai itu, disebut dengan banjir. Atau dapat juga disebut melebihi kapasitas saluran air. Itu banjir. Kalau Departemen PU, pekerjaan umum, dia mendefinisikan banjir itu banjir apabila dia kan inspeksinya ke sungai. Jadi apabila volume air yang mengalir di badan sungai itu, jadi satuannya biasanya menyebutnya itu debit. Debit itu satu satuan air yang mengalir pada suatu badan sungai. Jadi debit itu satuannya meter kubik per jam atau liter per detik, itu kan liter per detik. Kecepatan aliran per satu satuan itu namanya debit. Bahasa Indonesianya ada yang nyebut luah. LUAH itu diterjemahkan bahasa Indonesia luah. Nah, kalau luah atau debit itu melebihi rata-rata yang biasa dialami oleh sungai atau aliran air itu, maka dikatakan banjir. Tapi ada yang mengatakan lebih ekstrim. Pengertian banjir itu apabila air sudah melampaui tanggul lah, kira-kira itu. Banjir. Jadi ya itu tinggal konteks materi bahasanya itu. Jadi kalau PU pokoknya aliran airnya di atas rata-rata yang biasa terjadi dikatakan sudah banjir. Nah, ini beberapa penyebab terjadinya banjir. Salah satunya ini terjadinya deforestasi atau penggundulan hutan. Hutan, fungsi hutan itu kan sebagai penyerap air. Jadi jika hilang hutannya, maka kan tidak ada perlindungan. Jadi hujan yang jatuh langsung ke permukaan tanah menjadi air permukaan. Nah, tapi kalau dia masuk ke mana? Ada pepohonannya, maka dia akan merembas dulu menjadi air tanah. Sehingga tidak jadi air permukaan. Jadi ilustrasi gambar bawah itu apabila
kepalanya gundul, ibaratkan begitulah, disiram air, maka dia akan langsung kena badannya. Tapi pada orang yang punya rambut, disiram air, kan kena rambutnya dulu. Nah, ini kasus ini sepertinya terjadinya banjir bandang di Sumatera, yaitu Aceh, mana itu? Sumatera, Aceh, Medan ya. 3 provinsi itu akibat penebangan hutan secara liar. Dan di atas permukaan tanah di sana itu sudah berubah fungsi lahan hutan itu. Jadi satu penyebabnya itu penebangan hutan. Yang kedua, terdapatnya sampah yang bisa menutupi aliran air. Nah, ini bisa terjadi, sering terjadi di daerah-daerah perkotaan. Sampah yang menutup aliran itu kan mempersempit, memperlambat aliran air itu. Maka bisa menyebabkan banjir. Beberapa kota seperti Jakarta, kemudian Surabaya juga, sungai yang di ujung sana, di pinggir pantai sana, kalau teman-teman melihat, sampahnya sudah nggak karu-karuan jenis sampah itu. Saya pernah melihat, ya apa ya, yang dibuang ke sungai itu sofa. Jadi kursi itu apa yang dari apa itu dibuang ke sana, ada sampah itu. Kasur itu juga ada. Jadi bahasanya itu air apa sungai itu kan menjadi tempat sampah terpanjang di dunia. Kalau ada yang mengatakan kalau ingin lihat tempat sampah terpanjang di dunia ya datanglah ke Indonesia katanya begitu. Jadi sungai, saluran itu menjadi tumpuan pembuangan sampah. Padahal sungai itu kalau dipelihara bagus, jadi contoh di gambar itu kan sungainya sangat jorok sekali. Ya, beberapa negara-negara lain itu sudah ramah. Jadi yang jorok itu sungai-sungai di Indonesia, di India. Nah, ini kayaknya berhubungan dengan kemampuan ekonomi masyarakatnya itu. Jadi orang orang jorok itu kalau kita perhatikan ya karena gara-gara dia tidak mampu hidup secara ekonomis itu kan. Surabaya itu kalau kita perhatikan kan zamannya Bu Risma menurut saya loh ya, kanan kiri sungai itu terpelihara dengan bagus sehingga sungainya sendiri terpelihara. Jadi ada beberapa pembagian wilayah zamannya Bu Risma di pinggir-pinggir bantaran sungai itu pembagian pengelolaan per kecamatan kalau nggak salah itu sampai sekitar Gubeng sampai ke arah apa Surabaya Plaza itu di pinggir-pinggir kan ada wilayah kecamatan mana diberi apalah tanggung jawab memelihara sungai itu. Tapi nggak tahu sekarang saya lihat kok nggak ada. Dulu kanan kiri sungai Bengawa apa Berantas itu apa sungai Surabaya sorry ya jorok lah kira-kira. Jadi kalau di dekat kampus kita itu ya sekitar Wonokromo, kebun binatang sampai sana itu dulu banyak sekali apa WC bank. Jadi WC orang sekitar di situ itu kalau buang hajat di sekitar di sungai itu.
Tapi zaman Bu Risma disikat semuanya. Jadi waktu awal dulu bagaimana merobohkan apa WC terbang itu kan kayak seperti helikopter gitulah bahasanya. Rolak itu ditutup airnya tinggi sehingga apa cukup lah kira-kira. Kemudian dibuka bareng sehingga apa hanyut apa WC pinggir kali itu hanyut. Sekarang bersih sudah. Jadi sekarang wali kota sekarang itu sebetulnya kan tinggal melanjutkan. Sudah bersih sekali. Jakarta itu mengalami kesulitan juga seperti itu. Nanti saya berikan contoh. Sehingga menyebabkan juga terkadang menyempit aliran sungai itu. Nah ini berkembangnya apa pemukiman di bantaran sungai itu menyebabkan banjir juga. Jadi selain sungainya menyempit, juga menjadi dangkal. Bahkan mereka membuat apa rumah itu di atas aliran sungai. Ini problem di kota-kota besar. Ya, jadi selain sungainya sempit, juga terjadi pendangkalan di kanan kiri sungai itu. Ini pernah dialami Surabaya. Kemudian, jadi ada aturan dari PU, pekerjaan Menteri apa dari Kementerian Pekerjaan Umum itu. Jadi ada sepadan sungai. Jadi batas minimal kita boleh memanfaatkan sungai itu namanya sepadan. Kalau yang lama itu aturannya 5 meter dari bibir sungai itu baru boleh digunakan aktivitas. Itu sepadan. Jalan juga begitu. Jadi kalau kita perhatikan jalan sekitar Ketintang itu kan mepet semuanya di pinggir jalan. Itu ada aturannya sebetulnya. Sepadan sungai, sepadan jalan itu ada. Pantai juga ada. Itu. Nah, jadi eh, tumbuhnya pemukiman di kanan kiri sungai itu menyebabkan pendangkalan dan juga penyempitan sungai yang akibatkan bisa menyebabkan banjir. Nah, air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Nah, sifat air itulah maka yang menyebabkan daerah-daerah rendah itu tempat terdapatnya air. Sehingga sering terjadi banjir itu ya daerahnya rendah. Nah, tapi sekarang di beberapa kota, Surabaya aja lah, nggak usah lain, itu beberapa daerah yang dulu tempat penampungan air sebelum masuk ke laut ditimbuni, dipakai untuk pemukiman baru, perumahan-perumahan baru itulah. Jadi pada saat rawa atau apa pinggir pantai itu ditimbuni kemudian dipakai perumahan, maka airnya yang dulunya di situ sekarang kemana dia kan nggak ada. Kalau di Jakarta itu di Das Ciliwung, jadi dari Bogor sampai Puncak Cianjur itu di antara itu ada dulu namanya Setu. Setu itu waduk. Waduk, tapi waduk itu juga sebagian sudah ditimbuni, dipakai untuk perumahan itu yang jadi problem. Airnya dulu di situ, sekarang liar sudah, kompleks sudah permasalahannya. Penyebab berikutnya, tadi sudah saya uraikan bahwa curah hujan yang tinggi. Nah, akhir-akhir ini penyebab banjir bandang, penyebab banjir yang biasanya daerah itu tidak banjir, ada anomali. Anomali itu data bahwa tidak seperti biasa gitulah. Tingkat intensitas hujan itu tinggi sekali. Nah, Indonesia punya potensi seperti itu.
hampir seluruh daerah. Jadi yang terakhir itu di sekitar kita yang paling dekat ya, di Pacet, daerah Pacet itu kemarin terjadi apa? Banjir bandang tapi tidak mengakibatkan korban. Nah, ini yang berikutnya, penyebab banjir berikutnya, karena sistem tata kelola ruang tidak bagus. Jadi gambar kanan itu adalah watershed atau daerah tangkapan hujan atau ada yang nyebut DAS, daerah aliran sungai. Jadi apabila turun hujan, air itu akan turun pada bidang itu di daerah itu. Nah, biasanya dibatasi oleh ikir pegunungan di sana. Jadi yang kanan ke kanan, yang kiri ke arah kiri air itu. Jadi tanda panah itu apabila turun hujan dia larinya ke sana itu ke satu das atau daerah watershed. Water itu air, shed itu bidang permukaan air air apabila dari sana. Nah, ini tidak baiknya di mana pendekatannya mestinya adalah pendekatan fisik das itu, bukan pendekatan administratif itu yang jadi masalah. Mengapa pendekatan administratif itu tidak efektif? Ya karena egois kadang. Padahal penyebab banjir itu adalah fisik. Jadi contoh yang paling mudah itu ini kalau kita bicara masalah das, Jakarta atau mungkin yang paling mudah Jawa Timur aja lah. Ini daerah aliran sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo. Jadi Bengawan Solo itu coba diperhatikan itu ada paling ujung itu berasal dari Pegunungan Seribu. Jadi di sekitar Wonogiri. Itu ada gambar biru di peta itu adalah Waduk Gajah Mungkur. Jadi fungsi Gajah Mungkur itu, Waduk Gajah Mungkur itu sebagai pengendali air. Nah, Bengawan Solo itu kalau menurut sejarahnya, geologinya, bahwa Bengawan Solo itu dulunya larinya ke selatan. Tapi karena ada proses pengangkatan zaman geologi, jadi penyusupan antara subduction eh, lempeng tektonik ke daratan, maka bagian selatan Pulau Jawa itu mengalami pengangkatan. Nah, akibatnya Sungai Bengawan Solo yang dulunya lari ke selatan, sekarang lari ke utara seperti sekarang ini. Jadi Waduk Gajah Mungkur itu di daerah Wonogiri, asalnya Pak Kutu, itu Kabupaten Wonogiri. Kemudian lari mengalir ke Bojonegoro, kemudian sampai Lamongan, Gresik, kira-kira itu. Nah, apa kelemahan dari sistem manajemen das sekarang ini? Dibatasi oleh administratif. Jadi Bengawan Solo itu eh, melewati dua wilayah provinsi. Di bagian hulu, otoritasnya ikut kabupaten untuk provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di bagian hilir melewati wilayah-wilayah Jawa Timur. Nah, nampaknya dua provinsi itu dalam mengelola das Bengawan Solo kurang koordinasinya. Jadi buktinya apa? Banjir itu masih terjadi di daerah Bojonegoro, Lamongan, atau Gresik apabila musim penghujan.
Ini kalau saya coba melihat datanya dari Kompas. Kompas itu ada kegiatan eh, penyusuran Sungai Bengawan Solo itu, dia menilai apa pengelolaan das Bengawan Solo itu bagaimana, dia bandingkan dengan Berantas. Jadi di Bengawan Solo itu eh, pintu-pintu air di beberapa daerah anak-anak sungai itu sudah tidak ada fungsinya karena dia lebih tinggi. Jadi pintu airnya tinggi sehingga kalau ada air tidak ada fungsinya. Nah, permasalahannya yang agak pelik di Das Bengawan Solo itu, beberapa waduk, salah satunya adalah Waduk Gajah Mungkur itu kan, prediksi semula, dari perkiraan semula, itu umurnya 50 tahun, umpamanya demikian. Tapi nampaknya belum sampai 50 tahun sudah terjadi pendangkalan. Jadi fungsinya sudah berkurang separuh. Pendangkalan. Jadi volume air yang ditampung oleh beberapa waduk yang mestinya bisa mengontrol aliran air sungai itu sudah tidak. Sehingga pada saat hujan lebat, karena fungsinya tinggal separuh, maka apabila dibiarkan hujan itu tidak dia kendalikan, maka akan banjir. Nah, tapi tadi kaitannya dengan administratif, Gajah Mungkur ikut Jawa Tengah, jadi apabila dia tutup pintunya biar tidak banjir daerah aliran sungai bawahnya itu, kalau dia tutup, itu bisa jebol pintu itu. Nah, daripada nanti ditutup jebol, banjir siapa yang alami? Kalau Wonogiri itu Gajah Mungkur ditutup jebol itu, yang mengalami Solo, kota-kota Solo, ya kota Solo di bawahnya itu dasnya itu. Nah, daripada Solo banjir ya sudah dibuka terus itu, Mas Mbak, Wonogiri itu, Gajah Mungkur itu kalau hujan ini sudah gak menampung ya dia dilepas saja. Nah, itulah dilepasnya air itu menyebabkan Bojonegoro, Lamongan, Gresik itu mesti terjadi banjir tahunan itu. Tapi resiko itu ditanggung oleh Pemda Jawa Timur, kira-kira itulah. Nah, ini salah satu bentuk manajemen, mestinya bukan administratif, tetapi fisik. Pendekatannya adalah daerah aliran sungai. Itu. Ini lain, apabila dibandingkan dengan pengelolaan das Berantas. Jadi beberapa bendungan seperti Bendungan Sutami, Karangkates, kemudian mana itu berfungsi baik. Karangkates, kemudian Melingi, terus Sutami itu Karangkates. Jadi di Das Berantas itu apabila volume air hujan tinggi yang bisa diprediksi menyebabkan banjir di bawahnya, ditutup airnya, pintunya, sehingga di bawah tidak banjir. Jadi dengan adanya dam-dam atau waduk-waduk itu, dulu daerah yang sering banjir, jadi seperti Kediri, Tulungagung, sekitar Kali Berantas itu sering banjir. Sekarang tidak banjir karena dikendalikan oleh waduk-waduk itu. Jadi ada pemeo dulu. Jadi kalau musim penghujan itu Blitar jadi latarnya air itulah. Tulungagung jadi gedung, Kediri jadi kali. Itu kira-kira seperti itu. Jadi karena apa? Limpahan air dari Berantas itu sampai tidak bisa terkendalikan seperti itu. Nah, tapi dengan adanya waduk-waduk Pelingi Raya, kemudian Waduk Sutami,
bisa dikendalikan banjir tersebut. Nah, sebaliknya pada saat musim kemarau nggak ada air, itu waduk itu bisa dibuka untuk mengairi sawah. Masyarakat ada di das itu. Nah, jadi itu satu ukuran evaluasi bahwa fungsi das baik apa tidaknya itu. Jadi apabila dibutuhkan dia bisa melayani, bisa kita gunakan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi pendekatan wilayah tata ruang itu menentukan peristiwa terjadi banjir apa tidak. Jadi Kertosono, daerah sebelah timur, daerah saya itu saya SMP. Jadi terakhir banjir itu SMP, Jalan Surabaya Madiun terputus, tidak bisa dilewati. Jadi karena air itu kalau sepanjang, apalagi kalau ke arah Kediri itu sampai setinggi atap rumah itu dulu. Waktu saya SMP kelas 2 terakhir itu. Tapi setelah adanya dam-dam itu tidak pernah banjir. Banjirnya itu bukan karena curah hujan, tapi kalau waktu itu ya karena curah hujan masuk ke sungai, kemudian nggak bisa menampung, tanggulnya jebol, biasanya gitu. Setiap tahun rutin dulu. SMP, jadi tahun berapa itu? 70-an 2, 70-an 5 lah kira-kira. Daerah Das Brantas sekitar, ya sampai apa? Biasanya kalau banjir itu ditutup jalan, kemudian ada tim air apa? Kapal karet itu kan mensuplai, mengantar makanan-makanan pada daerah-daerah yang terisolir. Jadi saya waktu itu masih SMP kecil itu ya ikut-ikut aja lah, ikut ke sana itu membagi. Tapi sampai sekarang sudah tidak pernah ada banjir daerah Das Brantas ini. Jadi sekali lagi eh, terjadinya banjir itu salah satunya adalah eh, pola manajemen tata ruangnya. Kemudian yang berikutnya, ini juga tergantung pada pola aliran sungai. Jadi ada sungai yang rapat, maka untuk terjadi banjir itu semakin lama airnya sampai ke wilayahnya itu. Tapi kalau airnya pola alirannya semakin jarang, maka kan air yang turun dia cepat mengalir di daerah tersebut. Jadi contoh ini Penat ini kan daerah apa ya? Dia ada beberapa pola aliran sungai. Aliran sungai yang kanan bawah itu aliran pola Pinet. Jadi itu lurus satu ke arah ke apa lebih jarang. Jadi kalau ada air hujan turun dia akan cepat ke hulu. Dari hilir ke hulu itu cepat sekali. Nah, pola-pola aliran sungai itu contohnya paling paling mudah kita lihat jadi dari Pasuruan itu kan jadi Bangil, Pasuruan, eh, Probolinggo, Situbondo. Aliran sungainya itu pendek-pendek. Pendek pengertiannya dari muara sampai hilirnya itu pendek. Karena sebelah selatan itu daerah tangkapan hujannya itu lebih curam, maka apabila terjadi hujan di daerah selatannya, jadi di daerah tangkapan hujannya, maka cepat terjadi banjir dari itu. Nah, pola aliran yang lain itu aman, jadi kayak apa trellis, radial sentripetal, itu radial itu gambar yang kiri atas itu kan, itu pola aliran yang mengarah ke danau, ke depresi, ke arah cekungan. Terus kanannya adalah radial sentripetal, itu biasanya pola aliran sungai di daerah apa vulkan atau gunung pegunungan.
Dendritik ini pola aliran yang dikontrol oleh struktur patahan. Jadi yang cepat terjadi banjir adalah pola aliran penut itu. Nah, sekarang apa sih jenis-jenis banjir yang apa kita coba lihat? Yaitu banjir rob. Banjir rob itu banjir disebabkan oleh aliran apa? Aliran air laut masuk ke daratan. Saya lihat beberapa kali di Kenjeran, Pantai Kenjeran Surabaya itu sudah terjadi banjir rob ini. Jadi air laut masuk ke daratan sehingga beberapa tempat yang ada aliran sungainya itu dibuat oleh Pemkot pintu air. Jadi ditutup sehingga apabila ada rob bisa ditahan. Yang kedua banjir kiriman. Jadi suatu saat suatu daerah itu tidak hujan, tidak apa begitu, tetapi bisa terjadi banjir karena tadi kaitannya dengan dasnya itu bisa terjadi hujan. Jadi ini di foto pintu air di Katalampa di Jakarta. Jadi Jakarta itu meskipun tidak hujan karena di Bogor, Puncak dan Cianjur itu hujan deras, bisa terjadi tenggelam Jakarta itu. Bahkan pernah mengancam Istana Presiden. Banjir itu sampai sana. Surabaya sekarang juga seperti itu, ada banjir kiriman. Jadi meskipun tidak banjir, tidak hujan, Benowo itu terkadang banjir. Daerah Benowo. Karena Kali Lamong itu yang mengirimkan air dari dasnya itu, karena curah hujan di das Lamong itu tinggi. Jadi meskipun wilayah Benowo tidak hujan, ya karena limpahan dari Kali Lamong itu akan menjadi banjir daerah tersebut. Jadi mendapat kiriman dari tempat tertentu. Nah, ini yang sekarang karena perusakan hutan itu kan, maka sering kita lihat, kita dengar di mass media terjadi banjir bandang. Jadi di daerah das yang sudah rusak sistem ekologisnya, hutannya sudah hancur, terus terjadi perubahan penggunaan lahan di daerah dasnya itu, maka apabila terjadi curah hujan yang tinggi, maka dia akan membawa semuanya, baik lumpur, batu, kerikil, kayu, semuanya dibangkut ke bawah. Dia tidak mengikuti aliran sungai, tapi bebas dia kemana saja. Ini gambar waktu terjadi banjir bandang di Pacet. Jadi Pacet itu berapa kali ya jadi banjir bandang itu. Jadi yang paling parah dulu sampai menutup ini pemandian Padasan air panas itu. Korbannya banyak. Korbannya banyak. Nah, di kasus Sumatera ini paling banyak tahu kan. Aceh, kemudian Sumatera Utara, selain juga erosi daerah tersebut juga ini terjadi banjir bandang. Jadi tercampur lumpur. Nah, kalau ini nabrak rumahnya nggak kuat, ya sudah hancur.
Nah, model penanggulangan banjir tadi ya paling tidak menggunakan pendekatan DAS yang paling aman itu. Jadi pengelolaannya DAS. Ini dalam konteks apa? Studi geografi ini disebut dengan pengelolaan pendekatannya menggunakan pendekatan kompleks wilayah. Jadi selain fisik juga mestinya ada aturan tata kelola lingkungan agar lingkungan itu terjaga dengan baik. Jadi bukan hanya pendekatan ke ruangan, bukan hanya pendekatan ke lingkungan, tapi sudah harus mengadakan pendekatan kompleks wilayah. Jadi seperti Jakarta, untuk menangani banjir itu tidak bisa dia sendiri. Dia harus melibatkan wilayah administrasi lain. Jadi seperti Bogor, kemudian Cianjur, DAS, satu satuan DAS yang ada di daerah tersebut. Baik, ada yang bertanya silakan. Ini yang jadi problem kan sekarang kaitannya dengan curah hujan, terjadi pergeseran. Jadi untuk memprediksi, memperkirakan kapan hujan itu berhenti, BMKG juga mengalami kesulitan. Karena apa? Nampaknya sekarang musim penghujan itu lebih panjang dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Ya, kalau kemarin itu ada hubungannya dengan Imlek. Imlek itu hari rayanya orang-orang Tionghoa. Nah, biasanya dia mempunyai kepercayaan apabila hari Imlek itu hujan, maka rezekinya dia banyak. Kira-kira itu. Oke. Ada yang bertanya? Silakan. Dengar nggak suara saya? Dengar, Bapak. Ini saya nyerahkan ke kamu semuanya loh ya. Ngerti apa enggak? Saya nggak tahu lah. Iya, Kira-kira itu Pak. ya saya hanya menyampaikan saja. Kalau nggak ngerti ya ya sudah tanggung jawabnya mahasiswa. Kalau online itu kan seperti itu. Jadi susah untuk melihat memperhatikan apa tidak apa peserta online itu. Ya sudah, saya percaya saja bahwa teman-teman memperhatikan nanti kalau ujian bisa menjawab gitu aja lah kira-kira itu. Bapak, Baik, saya mau kalau tanya. tidak siapa? Saya, Faiza, Bapak. Asila. Faiza, Asila. Asila, ya. Ya. Gimana Asila? Terkait, Ya, ah, tapi bukan terkait banjir, terkait materi yang sebelumnya. Unsur meteorologi. ya, gimana? Ya, yang angin darat itu. Itu Ya, apa angin darat hanya ada di wilayah garis khatulistiwa, Pak? Kan kata Bapak, angin darat dan laut itu terjadi lalu karena perbedaan suhu. Terus ya, bagaimana kalau seperti di Iceland sama di Greenland, itu kan sama-sama dingin laut sama daratannya. ah, Berarti nggak ada ya, angin daratnya itu, Pak? Makasih. ada. Pokoknya ada laut, ada darat, mesti ada dua itu, air apa darat, angin darat dan air laut. Tinggal intensitas matahari yang menerpa bumi, darat dan laut di darat itu sejauh mana itu. Jadi terkadang apa penyebabnya angin, pokoknya di Greenland atau setahu saya di daerah-daerah lintang tinggi, terkadang terjadi badai. Badai. Jadi apa angin yang besar
itu karena dorongan kemungkinan dari daratan yang jauh. Jadi seperti apa dorongan dari daerah lintang sedang ke lintang tinggi. Pengertian sedang apa tinggi dan sedang itu lintang itu 0 derajat di Katulistiwa itu lintang rendah, lintang tinggi itu sampai 90 derajat. Baik ke selatan maupun ke utara itu lintang tinggi. Nah, jadi di lintang tinggi itu terkadang terjadi badai. Badai apa? Badai salju, badai itu sebenarnya kan konsepnya juga karena ada perbedaan tekanan udara. Jadi lagi beda karena Bapak pergerakan angin ya, ya. Iya, Bapak. Nah, juga ini beberapa angin lokal. Jadi umumnya kita tahu ada angin gending gitu kan ya. Di daerah gending itu timurnya Probolinggo itu kering, angin kering, jadi tidak ada uap air karena di daerah gending itu kan membawa uap air tapi sudah jatuh di tempat tertentu. Jadi kalau jatuh di situ, maka dia akan merusak tembakau. Jadi dulu di daerah Gending, sekitar Probolinggo itu terkenal adanya tanaman tembakau jenis eh, tobacco, jadi BAT, British American Tobacco itu apa ladangnya di sana. Nah, pada saat angin melalui daerah Gending itu membawa uap panas. Jadi sehingga mematikan tanaman tembakau itu. Itu yang ditakuti. Jadi ada beberapa angin lokal yang kita kenal di sini karena ya juga perbedaan tekanan udara. Jadi ada angin gunung, angin lembah. Jadi angin gunung itu angin yang naik gitu kan. Kalau angin lembah itu dari atas ke bawah, itu angin lembah ya karena perbedaan udara itu. Nah, tadi pertanyaannya kalau di daerah kutub apa juga ada angin seperti itu? Iya, ada. Itu. Itu Alisa. Iya, Bapak. Terima Alisa. kasih. Alisa Asila, atau siapa Bapak. ya? Asila. Asila ya, ya. Ada lagi? Saya yang nggak ngerti ini apa ya? Ini hubungannya dengan kepercayaan sih. Kenapa orang Tionghoa, orang Cina pada saat merayakan Imlek dia akan bahagia apabila terjadi hujan. Itu katanya kalau hujan banyak rezeki lah. Itu saya nggak bisa menjelaskan seperti itu. Apa hubungannya? Apa tambah banjir kan demikian? Nah, itu kepercayaan orang Cina. Jadi kalau tapi kemarin waktu tanggal berapa itu? 14 apa yang puncak perayaan Imlek. Ini kebetulan saya loh, tapi tempat lain nggak tahu hujan apa tidak. Saya kebetulan pergi bersama keluarga saya ke Denpasar. 2 hari itu nggak ada hujan. Padahal hari Imlek waktu itu. Tahu kenapa seperti itu? Berarti kalau kepercayaan orang Cina kan Imlek itu mesti hujan kan itu tadi. Saya nggak bisa menjawab seperti itu. Saya kenapa kok hujan? Tuh, mungkin tanyakan saja pada orang-orang Cina itu. Ya,
Setahu saya ya gedung apa tempat-tempat kelenteng itu, tempat pemujaan orang-orang Tionghoa Cina itu penuh. Dia beribadah di sana. Oke, kalau tidak saya teruskan bencana Mas, longsor. Mohon izin, Pak. Saya ingin Oke, bertanya. April. Aprilia, iya, Pak. Pak, Kenapa? eh, saya masih ingin tahu lebih jauh tentang apa namanya banjir kiriman. Kira-kira banjir kiriman itu apa namanya biasanya berdampak pada wilayah yang seperti apa? Apa hanya terjadi pada wilayah yang sering mengalami banjir atau justru apa namanya terjadi pada wilayah yang sebelumnya tidak pernah mengalami banjir? Mungkin itu saja, Pak. Pertanyaan dari Jadi ini kalau banjir kiriman itu sulit diprediksi apakah apa selalu daerah itu. Tapi kalau langganan itu jelas dia selalu dapat hujan. Pengertian kiriman itu bahwa sebetulnya di situ tidak ada sumber penyebabnya banjir, tapi dia dapat kiriman dari tempat lain. Pengertiannya begitu, Asila. Ya, Aprilia, Pak. ya. Jadi dia dapat kiriman, jadi tidak ada unsur penyebabnya dari kanan kiri, tapi dikirim dari tempat lain air hujan itu. Nah, kalau kalau ini hubungannya nanti dengan apa? Bencana gunung api gitu kan ya. Eh, Disebut dengan banjir lahar. Lahar itu ada lahar panas dan lahar dingin, gitu kan? Nah, itu apa juga bisa dimasukkan ke banjir kiriman. Kalau itu tidak tidak bisa karena prosesnya karena ada proses beda prosesnya. Kalau itu prosesnya karena peristiwa yang diikuti oleh proses vulkanis. Vulkanis ada hubungannya dengan gunung api. Jadi contoh di Gunung Kelot itu yang ditakuti oleh warga sekitar apabila curah hujan tinggi, maka yang ditakuti adanya apa? Banjir lahar dingin. Mengapa? Jadi curah hujan tinggi itu akan mengisi diatrema atau kubah dari gunung api itu. Nah, pada saat kubah itu penuh dengan air, maka suatu saat dia akan melimpah ke kanan kiri. Nah, melimpahnya ke kanan kiri itu menyebabkan banjir. Nah, dikatakan dingin karena tidak diikuti adanya erupsi. Tapi jangan dikira lahar dingin itu juga dingin seperti es begitu, tidak. Tapi karena dia berada di asalnya dari lubang kepundan, kontak dengan magma, maka juga masih panas. Gitu. Nah, Merapi itu sering, sering membawa lahar dingin. Jadi di daerah Jogja itu kanan kiri sungai, jadi sungai Gajah Wong, sungai Code, sungai apa itu sering apa dilewati oleh banjir lahar dingin. Jadi kalau di daerah atas, daerah Kaliurang kelihatannya hujan, maka warga kota Jogja yang ada di kanan kiri sungai itu, dia waspada tidak akan di pinggir sungai, karena khawatir kalau ada lahar dingin itu. Jadi kalau lahar panas itu karena ada diikuti oleh proses erupsi, jadi gunung meletus, kemudian menimbulkan air dan lain sebagainya, batu, kerikil dan sebagainya itu disebut dengan lahar panas. Gunung Kelot itu lahar dinginnya
tidak bisa diatur itu. Jadi sudah dibuatkan aliran demikian, dia suatu saat dia mengalirnya tidak lewat situ. Nah, nampaknya Merapi juga begitu yang terakhir ini. Jadi ada proyek namanya Sabu. Sabu itu kerjasama dengan Jepang, dibantu Jepang. Maunya aliran air banjir lahar dingin itu biar lari pada tempat tertentu yang sudah dibuatkan, sehingga kalau bisa dikendalikan kan mengurangi bencana. Jadi tidak apa liar gitu. Jadi ujung-ujungnya ke Kari Kerasak, ke ke mana, ke sekitar eh, Kota Salam, jadi sebelum Muntilan itu. Tapi nampaknya yang terakhir itu lahar dinginnya tidak lewat situ sudah. Ya semaunya, kalau bayangkan saja kalau puncaknya itu simetris itu sama puncaknya, maka apabila terjadi aktivitas kan ya kemana saja bisa dia lalui. Di Tulungagung, daerah Tulungagung, daerah campur darat, daerah Kelot itu dulu pernah ada sungai yang tidak dilewati, padahal sungainya itu baru dibuatkan jembatan. Jadi jembatannya itu tidak bisa digunakan karena apa? Tidak dilalui oleh aliran itu, butuh aliran yang lain. Saya kira itu. Ada lagi? Tadi siapa tadi? Lain. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Izin bertanya, Oke. Bapak. Siapa namanya? Muhammad Ramadhani. Oke, ya. Kemana Ramadhani? Ini ingin bertanya terkait di luar konteks banjir, Bapak. Di ini Oh, cuaca di ya, ya. Surabaya di Surabaya kemarin saya pernah mengalami posisi hujan, tetapi awan itu dan cuaca itu posisi panas, Pak. Posisi terang benderang. Itu bukan Ah, posisi gelap, bukan awan gelap hmm, gitu, Pak. Nah, itu ya. jalannya siklusnya hujan itu bagaimana ya, Pak? Kok bisa di posisi panas terik kayak gitu tiba-tiba hujan? Itu pun deras. Ya. Jadi kondisi cuaca itu di satu tempat dengan tempat lain kan tidak sama. Jadi suatu saat semuanya ketintang hujan, ya, tapi di lidah tidak. Nah, kaitannya kenapa kok suatu saat cerah tapi turun apa sangat cerah gitu ya, mataharinya cerah tapi kok turun hujan. Tapi kalau diikuti sebetulnya ada akumulasi kemungkinan penyinaran matahari itu di bawah, sehingga apa ah, penyebab hujan itu adalah awan yang lebih tinggi. Bisa terjadi seperti itu. Sehingga suatu saat awan itu masih apa di atasnya, maka turunnya hujan itu akan di bawah permukaan, turunnya hujan itu akan terlihat seolah-olah bahwa daerah itu cerah. Nah, biasanya kalau kalau kita naik pesawat gitu ya, jadi di atmosfer itu kan ada beberapa lapisan. Atmosfer itu ada troposfer, litosfer. Nah, pada daerah atmosfer yang tempat akumulasi awan itu yang bisa menjadi sumber hujan itu, pilot-pilot itu dia akan menaikkan sedikit posisi pesawat itu di atas awan itu, sehingga dia menghindar adanya petir, curah hujan atau CB. Nah, yang ditanyakan tadi itu sebaliknya. Jadi awannya dia lebih tinggi tapi sinar matahari masih terlihat dia lebih cerah gitu. Itu kalau kalau di beberapa daerah apa itu ada yang di daerah hutan itu, kalau 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 bahasa Jawanya itu
itu menandakan katanya apa itu kearifan lokal bahwa itu ada harimau sedang berjemur katanya begitu di beberapa daerah di daerah hutan itu kan. Jadi bahasa Jawanya itu eh, terjadi hujan itu adalah hujannya macan dede. Dede itu mencari sinar matahari itu. Ya, beberapa daerah ada yang mempunyai kearifan lokal. Jadi kalau apabila terjadi panas tapi terjadi hujan, katanya itu ada peristiwa harimau berjemur. Jadi itu hujannya macan dede. Jadi sekali lagi kalau secara klimatologis curah hujan itu dari kumpulan yang di atas penyinaran matahari itu. Jadi matahari ada di bawahnya demikian itu. Tapi eh, terjadinya hujan pada kondisi terang itu hanya terjadi pada pagi sampai siang. Sore tidak. Sore tidak pernah ada seperti itu biasanya. Karena di sore itu sudah terjadi akumulasi atau pengumpulan dari awan-awan itu sehingga sinar matahari akan nutup gas penyiraman. Jadi terjadinya hujan yang terang itu biasanya agak pagi gitu kan sampai siang. Kira-kira itu. Jadi di pinggir daerah pinggiran hutan itu ada kearifan lokal kepercayaan bahwa kalau terjadi itu jangan keluar karena di situ ada harimau sedang berjemur macan dede. Ya, ini hujannya macan dede gitu kan. Oke, gitu. Siapa? Siapa di siapa? Terima kasih Bapak Muhammad Ramadhani Muhammad Ramdhani. Ya. Kamu dari mana, Ramdhani? dari Pamekasan Madura, Pak. Ya. Ya, oke, makasih. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Siapa? Ahmad ya? Zelri, Ahmad Bapak. apa? Zelri. Zelri. Iya, Pak. Oke, ya silakan Bri. Ini terkait apa Pak, kan bencana hidrometeorologi itu kan kita bisa melihat kayak dari radar cuaca ya Pak yang diakses dari Ya, ada ya. BMKG gitu Pak, ada eh, Ah, ah, yang ah, lainnya. ah. Nah, akhir-akhir Iya. ini kan saya mau kayak apa jalan-jalan gitu ya, ya Pak. Sama kan kemarin pulang dari Kalimantan ngelihat cuaca, radar cuaca yang real time 1 jam ke depan. Nah, itu Ah, ah, kebetulan beberapa bulan terakhir gara-gara yang bencana kemarin itu bencana di Sumatera itu ah. radar itu ditutup Pak. Nah, menurut Bapak kayak terjadinya kayak gitu kan, kita sebagai warga biasa ini karena radar ditutup itu kita kira-kira harus apa untuk mitigasi melihat banjir gitu Pak, hujan deras seperti itu. Ya, itu kan kalau kalau kita perhatikan ya, masing-masing apa? Masing-masing stasiun cuaca, stasiun klimatologi biasanya itu berhimpitan dengan bandara itu selalu menyampaikan informasi bahwa terutama untuk penerbangan kalau kondisinya tidak memungkinkan pesawat itu melakukan penerbangan, maka terkadang kan kita sebagai penumpang diberitahu bahwa berhubung kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk penerbangan, maka kita tunggu, itu kan, sampai kondisi cuaca membaik. Nah, ditutupnya itu karena kemungkinan posisi data itu sangat jelek, itu dugaan saya untuk privasi. Jadi cukup hanya disampaikan karena kondisi cuaca maka tidak bisa dilakukan penerbangan.
Ini saya pernah ngalami pada suatu saat Bandara Bandung, Hussein Sastra Negara, ya di bandara yang lama ya, di Bandung itu sering terjadi tidak bisa didarati dari kalau kita itu kebetulan penerbangan kalau dari Surabaya mau ke Bandung sering tidak bisa didarati kalau pagi itu karena apa? Bandaranya tertutup awan, tertutup awan. Jadi pilotnya tidak bisa mengamati dia mau landing di daerah mana demikian. Nah itu saya 2 kali mengalami itu. Jadi mau landing, mau mendarat tidak bisa. Balik kembali lagi ke ini, ke Cengkareng, balik lagi ke Suta. Ya karena kondisinya memang tidak mungkin kan. Sebab kalau memaksa karena nggak lihat ya resiko tinggi itu. Jadi balik lagi sudah di atas bandara, sudah di atas kota Bandung, balik lagi ke Cengkareng. Nah, informasi itu memang biasanya dipakai untuk mereka, tetapi untuk penumpang itu informasinya dia lebih soft gitulah. Jadi berhubung banyak sampaikan, berhubung kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk mendarat gitu kan, maka kita biasanya disuruh bersabar, kembali lagi ke tempat semula sambil menunggu kondisi cuaca yang normal demikian itu. Nah, ya kalau di negara maju data tentang cuaca, iklim dan sebagainya itu kalau kita ingin memperoleh itu beli. Bahkan ada apa ya? eh, Gempa itu adalah kasus gempa. Beberapa daerah yang sering terjadi gempa itu ada tawaran asuransi kita. Jadi dari safety keamanan kita itu memang bisa dikomersialkan. Nah, kalau yang cuaca itu biasanya dibeli oleh mereka perusahaan-perusahaan yang bekerja mempunyai usaha di dalam pertanian. Dijual datanya itu memang. Kalau di Indonesia itu kan untuk publik itu aja. Oke, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Kamu Kalimantan mana kamu? Tengah, Bapak. Oh, yang kamu Palangkaraya itu ya, Nggih, namanya. Pak. Pangkalan Bun. Palangkaraya, Pak. Oh kan Palangkaraya. Cilik Riwut apa? Iya, Iya, Pak Badar Cilikriwut. Cilik Riwut, ya. Itu kan pernah akan menjadi ibu kota negara kan? Iya, Pak, tapi nggak Apa? jadi kemarin. Palangkaraya, tapi nggak Nggih. jadi. Iya, ada tugunya, Pak. Oh, sudah ada pemasangan tubuhnya. Nggak, emang ada dari pas Pak Soekarno udah ada monumen. Oh, monumennya, iya. Nggih. Ya, udah. Saya belum pernah ke Palangkaraya, tapi ingin sekali. Saya banyak punya teman dosen di sana di Universitas Palangkaraya itu. Saya lama di Pontianak, kok Pontianak di Sambas saya, Sambas, Sambas di Kabupaten Sambas. Jadi ya mungkin ya mirip-mirip lah kondisi Kalimantan itu kan Nggih. semuanya sungai. Ya, baik. Mungkin ada yang bertanya? Sampai jam berapa kita kuliah? Sudah habis, Bapak. Oke, sudah habis ya. Baik, terima kasih. Ini puasa, selamat berpuasa pada teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Amin ya rabbal alamin. amin. Moga-moga kita berjumpa minggu depan
Minggu depan online lagi apa offline? Saya ngikuti aja mahasiswa. Karena ini aturannya saya tanya ke Pak Nugroho, boleh Pak. Jadi 50% online, 50% apa? Offline.